demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik dengan peran sebagai observer, sebagai coach, dan sebagai kucing. Bersama saya, Neki Novianti dari SMA Negeri 3 Kota Pagaralam. Saya, Desti Wulandari dari SMP Negeri 1 Pagaralam. Saya, Ike Trisnawati dari TK Islami. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Neki. Selamat pagi Bu Desti. Hari ini sebelum Ibu Neki melakukan proses coaching, saya akan melakukan pra supervisi sebelum Ibu melakukan nantinya proses coaching. Apa rubrik penilaiannya nanti Ibu saat proses coaching? Pada saat proses coaching nanti, rubrik penilaiannya yang pertama mungkin sesuai tidak dengan alur tirta, kemudian kompetensi kucing yang digunakan, dan tidak lupa kami menerapkan prinsip kucing. Oke. Nanti pada saat proses coaching berjalan, apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin kami kembangkan yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan melakukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Secara spesifik atau lebih fokusnya kompetensi mana yang akan lebih dikembangkan nanti Bu? Kompetensi mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Baik. Pada saat nanti setelah selesai proses coaching, indikator ketercapaiannya dari proses coaching itu yang menjadi tujuan pengembangannya Indikator ketercapaiannya yaitu kunci saya mampu menemukan permasalahannya, mampu mengatasi permasalahannya dengan potensi-potensi yang kunci miliki. Oke, baik. Mungkin itu saja Bu sebelum Ibu melakukan proses coaching atau pra observasinya. Nanti pada saat Ibu melakukan proses coaching, saya akan mendampingi dan menilai. Semoga nanti apa yang menjadi tujuan dan rubrik penilaian dapat terlaksana semuanya ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ice. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Neki. Oh ya, bagaimana perasaan Ice hari ini? Alhamdulillah Ibu, perasaannya sangat senang hari ini. Tapi saya masih teringat dengan kejadian kemarin di sekolah Ibu. Oh iya, kejadian apa Bu Ice kalau Ibu boleh tahu? Gini Bu ya, sebelumnya saya minta izin dulu dengan Ibu. Kiranya Ibu Neki ada waktu sedikit untuk mendengarkan cerita saya. Oke, baiklah. Gini Bu ya, di kelas saya itu masih saja ada anak yang masih menangis pada saat datang ke sekolah Bu. Oh ya, berapa siswa Bu Ice? Masih ada 3 siswa yang masih menangis Bu. Dari berapa siswa? Di kelas itu ada 20 siswa dan 3 siswa itu masih menangis pada saat datang di sekolah. Oh, kira-kira apa saja penyebab siswa yang masih menangis tadi Bu Ice? Saya lihat salah satu penyebab anak masih menangis itu karena anak itu masih kurang percaya diri Bu. Dia masih merasa takut pada saat datang ke sekolah. Apakah ada faktor lain seperti itu? Faktor lain sepertinya dia juga mungkin dia masih belum mempunyai teman di kelas Bu. Masih belum mempunyai teman. Sebenarnya yang kondisi yang Ibu Ice inginkan seperti apa Ibu Ice? Kondisi kelas seperti apa sebenarnya? Ya, kondisi yang saya inginkan di kelas itu, saya menginginkan murid saya itu merasa senang, merasa bahagia pada saat datang ke sekolah, pada saat belajar, dan juga pada saat pulang sekolah. Gitu Bu. Jadi tidak ada lagi anak yang merasa takut, tidak ada lagi anak yang masih menangis di sekolah. Oke, itu kondisi yang Ibu Ice inginkan seperti itu. Kira-kira saat ini kalau skala 1 sampai 10, Ibu Ice berada di mana? Kalau saat ini saya masih berada di 6 Bu, saya rasa. Dan setelah ini Ibu Ice menginginkan di posisi berapa Bu Ice? Saya menginginkan posisi saya itu berada di angka 9 Bu. Angka 9 luar biasa sekali ya. Oke Bu Ice. Kira-kira apa yang akan Ibu Ice lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu Ice miliki tersebut?
Saya akan mencari cara-cara agar anak itu merasa senang di sekolah, tidak menangis lagi pada saat di sekolah. Saya juga akan melakukan pendekatan kepada anak-anak, juga melakukan pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan bagi anak-anak. Oh, tadi Ibu Ica mengatakan bahwa Ibu Ica akan berusaha supaya anak-anak tidak menangis lagi, membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kira-kira bagaimana seperti itu Ibu Ica? Ibu Ica akan melaksanakan rencana aksi Ibu Ica tersebut. Saya akan melakukan ice breaking Bu ya pada saat pembelajaran, di sela-sela pembelajaran ataupun sebelum pembelajaran dimulai. Nah, melakukan ice breaking itu dengan melakukan gerakan-gerakan dan juga disertai dengan musik sehingga anak itu merasa bersemangat mengikuti dan merasa senang. Oh, tadi Ibu Ica menyebutkan bahwa akan juga menambah wawasan atau menambah pengetahuan Bu Ica tadi ya. Kira-kira seperti apa bentuknya Bu Ica? Saya akan mencari referensi-referensi yang ada di YouTube, bagaimana cara mengatasi anak-anak yang masih menangis, terus mencari referensi pembelajaran yang menarik bagi anak-anak, juga mencari referensi ice breaking yang menarik juga, serta mengkonsultasikannya juga dengan teman sejawat juga Bu. Oke, kira-kira apakah ada rencana lainnya? Ada Bu, saya juga akan melakukan komunikasi juga dengan wali murid Bu tentang anak-anak itu, tentang anak yang masih menangis itu pada saat di rumah. Oh, konsultasi dengan wali murid. Bagaimana caranya Bu Ica? Saya akan menghubungi wali murid itu melalui WhatsApp dan juga akan memanggil wali murid itu secara langsung. Kebetulan di sekolah kami pada 1 bulan sekali itu ada pertemuan wali murid. Nah, di sanalah saya akan menggunakan waktu itu untuk berkomunikasi dengan wali murid anak yang masih menangis tersebut Bu. Oke, tadi kan sudah Ibu Ica jelaskan permasalahan, penyebabnya, kemudian bagaimana cara mengatasinya, seperti itu Bu Ica ya. Sekarang kira-kira setelah proses kucing ini apa terutama yang akan Ibu lakukan di tahap awal seperti itu? Saya akan melakukan pembelajaran yang menarik agar anak tersebut merasa senang di sekolah Bu. Dengan anak merasa senang di sekolah, jadi anak itu tidak akan takut datang ke sekolah. Pada saat dia sudah pulang di sekolah, keesokan harinya dia akan bersemangat datang ke sekolah karena rindu suasana sekolah yang menyenangkan. Siapa-siapa kira-kira yang Ibu Ica, dukungan yang Ibu Ica perlukan? Saya membutuhkan dukungan dari teman sejawat, kepala sekolah, dan juga wali murid. Teman-teman di dalam kelas, murid-murid yang lain juga saya membutuhkan dukungannya. Setelah ini komitmen Ibu Ica apa? Komitmen yang saya akan lakukan itu saya akan melakukan pembelajaran itu dengan konsisten Bu. Karena menurut saya kalau tidak konsisten maka tujuan yang saya inginkan itu akan susah tercapai. Oke, mulai kapan Ibu Ica akan melaksanakan komitmen Ibu Ica tersebut? Saya akan melakukannya dengan sesegera mungkin, secepat mungkin, semakin cepat lebih baik, dan tujuan saya akan semakin cepat juga tercapai Bu. Oke Ibu Ica, mudah-mudahan apa yang Ibu Ica rencanakan dapat terrealisasi dengan segera mungkin. Baiklah, bagaimana perasaan Ibu Ica setelah proses kucing ini Ibu Ica? Alhamdulillah Ibu, perasaannya sekarang sudah lega. Kegalauan yang sebelumnya sudah ringan, sudah tidak ada lagi kegalauan. Alhamdulillah Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Saya juga sudah merasa beban saya sudah hilang rasanya Ibu setelah sharing dengan Ibu Neki. Oke, baiklah Ibu Ica, saya menunggu seperti itu. Kita berjumpa kembali setelah
rencana aksi yang Ibu Ica lakukan, dan semoga kedepannya saya mendengarkan berita yang baik atau kabar yang baik. Terima kasih Bu Ica. Terima kasih juga Ibu Neki. Oke Ibu Neki, tadi sudah melakukan proses coaching, saya sudah juga mengamati pada saat prosesnya tadi. Apa saja tadi yang sudah dilakukan pada saat proses coaching tadi Bu? Indikator yang menjadi indikator ketercapaiannya. Saya sudah melakukan proses coaching bersama Ibu Ica tadi sesuai dengan alur kita. Kemudian kompetensi sudah saya laksanakan, diantaranya saya sudah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu Bu. Setelah tadi saya amati proses coachingnya secara keseluruhan sudah bagus ya Bu, benar tadi alur ceritanya sudah ada tujuannya, identifikasinya, kemudian rencana aksi juga sudah, tanggung jawabnya juga sudah ada. Ibu Neki juga tadi sudah membantu Ibu Ica untuk dapat mengembangkan potensi yang ada di dirinya sehingga Ibu Ica bisa menemukan solusi-solusi atas hambatan-hambatan yang dihadapi Ibu Ica. Kemudian Ibu, pertanyaan terakhir ini ya Ibu Neki ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi untuk proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di selanjutnya yaitu kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Kenapa Bu? Karena kehadiran penuh itu memang perlu dimaksimalkan pada saat proses coaching terlaksana, dan itu memerlukan keseriusan tingkat tinggi seperti itu Bu. Semoga nanti apa yang menjadi harapan Ibu bisa terwujud. Dan mungkin untuk hari ini proses observasi kita cukup sampai di sini ya Bu. Sampai bertemu lagi dengan harapan nanti apa-apa yang menjadi harapannya tadi dapat terlaksana dan menjadi lebih baik lagi. Oke. Terima kasih waktunya Ibu Neki. Sama-sama Ibu Lesti. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.